wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Widyastuti, NIM 18030361115. Guna dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas PPL kolaborasi. Nah, untuk tempat atau lokasi PPL kolaborasi ini saya memilih di Sekolah SMA Negeri 8 Semarang. Sekolah SMA Negeri 8 Semarang berletak di Jalan Tugu Rejo Raya, Tambakaji, Kecamatan Ngelian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya mengenai SMA Negeri 8 Semarang, saya akan mengajak kalian untuk melihat dan menjelaskan sedikit mengenai SMA Negeri 8 Semarang. Let's go, kita masuk ke dalam SMA Negeri 8 Semarang. Sekolah SMA Negeri 8 Semarang berlokasikan sangat strategis sehingga sangat mudah untuk dijangkau karena dekat dengan jalan raya dan juga memiliki akreditasi A dengan penetapan tanggal pada 9 November 2017. Untuk profil sekolah SMA Negeri 8 Semarang ini sendiri dengan memiliki visi luhur dalam berbudi, unggul dalam prestasi, dan memiliki misi yang pertama, menumbuh kembangkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai luhur Pancasila bagi seluruh warga sekolah sehingga dalam perilaku menjadi manusia yang luhur dalam berbudi dan berguna bagi bangsa dan negara. Yang kedua, menumbuh kembangkan pemahaman dan penghayatan agama bagi seluruh warga sekolah sehingga menghasilkan perilaku yang arif dan bijaksana. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara optimal. Yang keempat, mendayagunakan sarana prasarana secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, menumbuh kembangkan masyarakat ilmiah melalui penelitian. Yang keenam, menumbuh kembangkan motivasi seluruh warga sekolah agar dapat berkembang sesuai dengan kemampuan. Yang ketujuh, meningkatkan prestasi akademik melalui pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Yang delapan ini meningkatkan apresiasi seni, keterampilan, berbahasa, dan olahraga. Yang kesembilan, menumbuh kembangkan manajemen partisipatif dari seluruh warga sekolah dan stakeholder atau pemangku kepentingan. Tujuan sekolah SMA Negeri 8 Semarang ini ada dua. Yang pertama, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, siswa berkompetisi, dan mampu mengembangkan di dalam era globalisasi. Dua, mencerdaskan siswa menumbuhkan motivasi, mengembangkan nilai-nilai budaya yang mencakup etika, logika, estetika, sehingga tercipta siswa yang utuh dan berbakat budaya bangsa. Sejarah SMA Negeri 8 Semarang adalah sekolah ini didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan nomor 0188011070 tanggal 3 September 1979 dengan nomor induk sekolah 530, nomor statistik sekolah 301030308 yang diberi nama SMA Negeri 8 Semarang yang berstatus negeri. Seleksi penerimaan siswa baru tahun 1979 tahun pelajaran 1979-1980 pada waktu itu ditangani oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Semarang dengan fakultas yang bertempat di SD Karanganyar 1 Tugu Semarang dan para pengawas yang merupakan guru-guru SD setempat. Pada bulan September tahun 2016, pemerintah Kota Semarang mengadakan rolling kepala sekolah. Sejak tahun itu sampai sekarang, kepala sekolah SMA Negeri 8 Semarang adalah Bapak Sugio SPD MKom. Tahun pelajaran 2016-2017, jumlah rombongan belajar atau jumlah kelas secara paralel adalah 27 kelas terdiri dari jurusan IPA dan IPS. Seiring berjalan waktu, tahun 2018 mendapat bantuan DAK dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa 2 ruang kelas baru, rehab 4 ruang kelas, dan 1 laboratorium kimia. Pada tahun ajaran 2018-2019, jumlah rombongan belajar secara paralel 30 kelas. Jumlah kelas tersebut meliputi 10 kelas 10, 10 kelas 11, dan 10 kelas 12. Adalah masing-masing kelas dengan 5 kelas jurusan IPA dan 5 kelas jurusan IPS paralel dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di SMA Negeri 8 Semarang saat ini adalah terdapat laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium multimedia, ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang koperasi, ruang BP atau BK, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah,
ruang bendahara, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, ruang pramuka, kamar mandi atau WC guru, kamar mandi atau WC siswa, ruang kesenian, gudang, ruang ibadah, rumah penjaga sekolah, kantin sekolah, taman hidroponik, kebun sekolah, dan juga kolam ikan nila, lapangan dan juga tempat parkir. PPL kolaborasi di SMA Negeri 8 Semarang ini saya ditempatkan di bagian perpustakaan. Untuk itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai perpustakaan SMA Negeri 8 Semarang. Untuk yang pertama yaitu visi perpustakaan SMA Negeri 8 Semarang yaitu pusat rujukan dan informasi ilmiah. Untuk misi perpustakaan SMA Negeri 8 Semarang ini ada 4. Yang pertama, memberikan layanan peminjaman, layanan referensi, serta jasa layanan penelusuran informasi dengan bantuan teknologi informasi kepada seluruh anggota perpustakaan SMA Negeri 8 Semarang dengan menekankan pada prinsip kemudahan prosedur serta keterbaruan informasi. Yang kedua, mengembangkan koleksi perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, melaksanakan sistem pengembangan perpustakaan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama dengan perpustakaan atau instansi lain. Fungsi perpustakaan SMA Negeri 8 Semarang adalah yang pertama, sebagai sarana kegiatan belajar bagi murid dan kegiatan mengajar bagi guru bidang studi. Yang kedua, sebagai pusat penelitian sederhana bagi murid. Yang ketiga, sebagai pusat kegiatan bagi warga SMA Negeri 8 Semarang untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan serta wawasan yang telah ada. Yang keempat, sebagai tempat rekreasi bagi warga SMA Negeri 8 Semarang. Yang ada di perpustakaan SMA Negeri 8 Semarang ini, untuk yang pertama, koleksi non-fiksi ada 3.119 judul dan 8.197 eksemplar. Untuk fiksi ada 325 judul dan 657 eksemplar. Untuk referensi ada 412 judul dan 814 eksemplar. Untuk koleksi sosial ini sumber mutakhir dan dari terbitan berkala dan berseri, ada surat kabar yaitu dari Suara Merdeka dan majalah yaitu dari Panjebar Semangat. Di sini saya sebagai mahasiswa PPL Kolaborasi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini tidak sendirian karena saya di sini melakukan PPL kolaborasi dengan ditemani oleh dua rekan saya, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, yaitu Rahma Anissa dan juga Ahmad Rizko Mauludi. Kami di sini di dalam perpustakaan ini melakukan berbagai kegiatan pekerjaan perpustakaan dengan dibimbing oleh guru pamong kami, yaitu Bapak Brian dan Ibu Nani. Mereka membimbing dan mengarahkan kami untuk bekerja dengan benar dan teliti. Untuk kegiatan minggu pertama ini, kami ditugaskan untuk membagikan buku paket kepada para siswa dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, dari kelas IPS sampai dengan kelas IPA. Langkah pertama yang kami lakukan di sini adalah mengumpulkan buku paket sesuai dengan nomor klasifikasinya masing-masing. Karena jika nanti dalam pendataan untuk per siswa atau per murid akan mendapatkan nomor klasifikasi yang sama dari berbagai buku paket yang akan diterima. Setelah selesai untuk penataan atau pemilahan buku-buku paket yang sesuai dengan nomor klasifikasi, maka akan dijadwalkan untuk pengambilan buku paket dengan berbagai tahap seperti kelas 12 terlebih dahulu, lanjut ke kelas 11, lanjut lagi ke kelas 11.
Setelah siswa mulai berdatangan untuk mengambil buku paket, maka kami akan menulis atau mendata administrasi buku yang akan dipinjam oleh para siswa dengan nomor absen berurutan sesuai dengan nomor klasifikasi yang diterima dari buku paket masing-masing para siswa tersebut. Dalam pekerjaan ini, saya dan rekan-rekan saya membagi tugas kami masing-masing, yaitu seperti contohnya untuk saya memilih pembagian pencatatan administrasi buku atau peminjaman buku pada kelas 10 IPS 1 dan 2. Untuk rekan saya yang lainnya akan mencatat atau melakukan administrasi peminjaman buku pada kelas IPS 3 dan 4 dan lain seterusnya. Di saat situasi pandemi seperti ini, kami para pihak sekolah atau pihak perpustakaan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menjadwalkan para siswa untuk datang ke perpustakaan dengan jadwalnya masing-masing dan dibatasi dengan jamnya masing-masing. Seperti contoh, kelas IPS 1 terlebih dahulu, baru setelah itu lanjut IPS 2, dan di dalam ruang perpustakaan dibatasi dengan maksimal 3 murid atau 3 siswa. Terlebih dahulu kami mencatat administrasi buku atau peminjaman buku paket oleh para siswa atau murid ini ke dalam buku peminjaman. Dan untuk setelah itu, setelah semuanya selesai dari kelas 10 sampai kelas 12 sudah menerima buku paket atau sudah meminjam buku paket, kami lanjut memasukkan untuk pendataan atau administrasi peminjaman buku ini ke dalam komputer, yaitu supaya data dalam peminjaman buku ini tidak hilang atau tidak rusak, sehingga kami menyimpannya ke dalam komputer ke dalam bentuk file Microsoft Excel. Tujuan kami memasukkan data ke dalam Microsoft Excel ini adalah supaya data yang sudah kami buat di dalam buku itu tersusun rapi di dalam Microsoft Excel ini. Nah, berikut itu adalah penjabaran dari saya mengenai profil sekolah dan juga profil perpustakaan SMA Negeri 8 Semarang. Untuk lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Dan apabila salah kata, saya juga mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.